Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ya, para penyinta sugar glider dimanapun Anda berada. Untuk topik kita kali ini yaitu tentang persilangan sugar glider. Topik kali ini adalah permintaan dari beberapa teman yang disampaikan melalui komen pada video kami maupun japri kepada kami. Sebelum kami mempersiapkan topik ini ya, kami telah berkoordinasi dengan beberapa teman para master-master sugar glider di beberapa daerah ya. Langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang persilangan sugar glider. Persilangan sugar glider untuk kali ini tahapan akan kita bagi dua ya. Jadi yang pertama persilangan antar gen. Jadi pembahasan yang pertama yaitu persilangan antar gen. Pembahasan yang kedua pembahasan yang kedua yaitu persilangan antar jenis dalam satu gen. Jadi misalkan gini ya, persilangan antar gen itu persilangan antara sugar glider yang mempunyai genetik dominan dan resesif. Ya, contohnya itu Grey kali Liu dan lain-lainnya. Nah, sementara kalau untuk persilangan antar jenis dalam satu gen itu yaitu dominan kali dominan tapi jenisnya yang berbeda. Seperti whitefish kali moza atau platmos kali whitefish dan lain sebagainya, atau yang resesif kali resesif, suatu misal Liu kali cremino atau Liu kali platinum dan lain sebagainya. Jadi ini pembahasan yang kedua ya. Sebelum kita membahas lebih jauh ya, ada baiknya kita mereview kembali ya, yaitu mengenai simbol-simbol atau lambang genetika di sugar glider. Jadi untuk genetika sugar glider ya, untuk gen sugar glider ya, itu ada dominan yang biasanya dilambangkan dengan dua huruf besar. Nah, untuk kali ini kita ambil contoh B. Yang kedua resesif yang dilambangkan dengan dua huruf kecil. Contohnya gini ya. Yang ketiga heterozigot. Nah, yang dilambangkan dengan satu huruf besar dan satu huruf kecil. Nah, jadi kita mulai aja ya. Contohnya ini jenis classic grey. Classic grey yaitu mempunyai gen dominan dengan kita lambangkan dua huruf besar. Nah, untuk contoh kali ini kita akan silangkan dengan leucistic. Jadi kita pembahasan yang pertama ya, yaitu leucistic yang dilambangkan dengan huruf B kecil dan B kecil karena dia adalah resesif. Nah, setelah itu kita akan buat tabel. Nah, lambangnya ini kita masukkan ke dalam kolom yang sudah tersedia ya. B besar, B kecil, B kecil. Nah, kita lihat hasil persilangannya. Yang pertama yaitu B besar dan B kecil. Untuk hasil yang kedua yaitu B besar dan B kecil. Hasil yang ketiga B besar dan B kecil. Dan hasil yang keempat B besar dan B kecil. Jadi persilangan antara Grey dan Liu itu adalah 100% Grey head Liu. Jadi secara fisik dia berbentuk dominan yaitu Grey, tapi dia membawa sifat resesif yaitu Liu tadi. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mempunyai sugar glider yang bagus tapi dengan modal yang pas-pasan, maka kita bisa mengakali ya, atau membuat cara yaitu dengan mencari sugar glider head. Nah, ini. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah Grey head Liu. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan Liu dengan modal Grey head Liu? Maka ada dua cara. Yang pertama ini adalah kita kawinkan dengan head Liu juga.
ya, atau dengan lambang ya B besar B. Dan cara yang kedua yaitu dengan liu, itu B kecil dan B kecil. Nah sekarang berapa kemungkinannya? Jadi sekarang kita lihat berapa kemungkinannya kalau kita mencoba mengawinkan dengan head liu juga, dan berapa kemungkinan jika kita mengawinkan dengan liu. Sekarang kita coba. Nah sekarang kalau anaknya tadi yang head itu akan kita coba kawinkan dengan head juga. Misalkan contoh juga grey ya, grey head liu. Nah di sini kita buat tabel lagi seperti tadi. Lalu simbolnya atau lambangnya tadi kita masukkan ke dalam kolom, ya, B besar dan B kecil. Nah yang satunya kita taruh kolom atas, B besar dan B kecil. Nah lihat hasil yang pertama yaitu B besar B besar. Hasil yang kedua, kemungkinan yang kedua ya, B besar dan B kecil. Kemungkinan ketiga B besar dan B kecil, dan kemungkinan yang keempat yaitu B kecil dan B kecil. Jadi hasil persilangan antara grey head liu dan grey head liu itu 25% hasilnya adalah grey non head, 50%-nya adalah grey head liu yang dilambangkan dengan huruf B besar dan B kecil, dan untuk 25% adalah liu yaitu resesif yang dilambangkan dengan B kecil dan B kecil. Nah, kalau itu kita coba head tadi kita kawinkan dengan head juga. Lalu bagaimana seandainya kita kawinkan dengan liu? Nah, sekarang kita coba ya. Lambangnya B besar B kecil kali B kecil B kecil. Nah, lambangnya kita masukkan ke dalam kolom yang seperti tadi. Dan kita lihat hasilnya. Untuk kemungkinan yang pertama, hasilnya adalah B besar dan B kecil. Untuk kemungkinan yang kedua, B besar dan B kecil. Untuk kemungkinan yang ketiga, B kecil dan B kecil. Untuk kemungkinan yang keempat, B kecil dan B kecil. Jadi hasil persilangan antara grey head liu dan liu itu 50% kemungkinannya adalah grey head liu dan 50%-nya adalah liu. Nah ini kalau hasil persilangan antara gen. Ini juga berlaku untuk yang lain ya, bukan mesti harus grey sama liu aja, bisa juga whitefish dengan cremino dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana jika liu ini kita kawinkan dengan cremino? Bagaimana hasilnya? Untuk pembahasan tentang persilangan antar jenis dalam satu gen, baik itu dominan kali dominan maupun resesif kali resesif, akan kita bahas pada video kami yang selanjutnya. Terima kasih ya yang telah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh nge-like, subscribe, dan kasih lambang lonceng ya, agar teman-teman mendapat notifikasi jika kami mengupload video-video baru. Jika teman-teman tidak menyukai video ini, teman-teman boleh mengabaikan video ini. Terima kasih ya yang telah menonton video ini. Sampai jumpa.